Berkisah tentang sebuah keluarga kecil yang telah berbulan-bulan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah setelah peristiwa misterius memusnahkan kehidupan di permukaan, yang kini membuat mereka hidup dengan aturan ketat. Jangan membuat suara, jangan menyalakan cahaya terlalu terang, dan yang terpenting, jangan keluar. Dikarenakan ada sebuah makhluk yang memburu sisa-sisa manusia yang kini selamat. Lantas, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah kekacauan tersebut? Mari kita simak bersama-sama alur ceritanya. Setelah monster bernama Breathers menguasai bumi, sebuah keluarga, Ray, Claire, dan putri mereka Zoe, bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah bekas sekolah selama lebih dari 300 hari. Suatu malam Zoe tak bisa tidur karena mendengar suara menakutkan. Ketakutan dan teringat mimpi buruknya tentang monster, ia bersembunyi di bawah tempat tidur sambil memanggil ibunya. Claire menemukannya dan menenangkannya, mengingatkan bahwa mereka aman karena Ray menjaga pintu masuk dan mengingatkan aturan keempat, jangan membicarakan monster dengan suara keras. Claire mengajak Zoe menemui Ray agar lebih tenang. Dalam perjalanan, Zoe ketakutan akan bayangan dan benda-benda kecil di bunker. Setelah bertemu Ray, Zoe minta laporan tentang penjagaan malam. Ray menanggapinya dengan hangat dan menjadikannya permainan. Namun, Zoe tetap memeriksa kunci pintu sendiri. Claire ragu, tapi Ray mendukung keputusan Zoe sebagai bentuk tanggung jawab. Zoe mengingatkan 4 aturan hidup mereka di bunker. Jangan bersuara, jangan kehilangan kendali, jangan buka palka, dan jangan sebut Breathers. Setelah memastikan semua aman, mereka kembali ke rutinitas. Ray memperbaiki sepatu Zoe, dan Claire menyalakan lampu minyak, menciptakan suasana hangat di tengah kegelapan. Keesokan harinya, mereka menyadari sudah 300 hari di tempat perlindungan. Kegiatan sehari-hari seperti menghitung makanan atau mencuci berubah jadi pelajaran hidup bagi Zoe. Saat makan, Zoe memilih buah persik kalengan daripada kacang-kacangan. Claire menolak, tapi Ray mengalah dan mengadakan pemungutan suara yang dimenangkan Zoe. Namun saat kaleng dibuka, isinya kosong. Claire tak percaya sampai dia menemukan lubang kecil di kaleng dan menyadari bahwa persediaan mereka dimakan tikus yang masuk lewat lubang ventilasi. Zoe takut monster Breathers bisa masuk melalui lubang ventilasi seperti tikus. Tapi orang tuanya meyakinkan bahwa makhluk itu terlalu besar. Saat makan siang, Zoe merasa putus asa karena kesepian, tidak bisa keluar, dan kehilangan buah persik kesukaannya. Ucapannya membuat Ray marah, mengingatkannya bahwa mereka masih hidup setelah 301 hari. Sebuah keajaiban. Ray mencoba menenangkan putrinya, mengajarkannya untuk menghargai hal kecil, termasuk kacang-kacangan yang membuat mereka tetap hidup. Setelah makan, Ray dan Zoe bermain papan permainan tentang petualangan ajaib, membayangkan tempat-tempat indah yang pernah mereka kunjungi sebelum kiamat. Kemudian, Zoe bermain kartu dengan bonekanya, sementara Claire dan Ray berdiskusi tentang krisis makanan mereka. Claire cemas karena persediaan semakin menipis, dan Ray mulai mempertimbangkan untuk naik ke permukaan demi mencari makanan, meski berisiko. Untuk sejenak melupakan ketakutan, mereka berduaan berbagi kenangan sebelum semuanya berubah. Setelah itu, Claire mengajar Zoe berhitung dan menulis. Zoe bertanya apakah masih ada orang lain yang selamat. Claire lalu mengizinkannya menggunakan periskop darurat untuk melihat keluar melalui lubang ventilasi. Zoe tak melihat ancaman, tapi Claire mengingatkannya bahwa bahaya bisa tetap ada meski tak terlihat. Namun, momen itu memberi harapan baru bagi Zoe. Tiba-tiba, Zoe melihat tikus kembali ke rak makanan. Ia membangunkan Ray, yang mencoba membunuh tikus dengan pisau tapi gagal. Claire akhirnya berhasil membunuh tikus itu dengan kunci Inggris. Namun tikus itu sempat menjatuhkan lampu minyak tanah, menyebabkan kebakaran. Claire mencoba memadamkan api dengan tirai, tapi tak berhasil. Ray mengambil air dan memadamkan api. Lalu mereka sadar Zoe menghilang. Mereka menemukannya bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketakutan karena asap bisa memancing para Breathers. Ketiganya sadar betapa seriusnya situasi itu. Asap yang keluar bisa membawa bencana, seperti pagi sebelum dunia runtuh saat mereka membakar daging dan merencanakan perjalanan santai. Sebelum semuanya berubah, seorang politisi yang dikenal keluarga memberitahu mereka tentang virus mematikan di North Carolina yang menyebabkan kepanikan massal. Kini, setelah kebakaran kecil di tempat perlindungan,
Ray menggunakan periskop untuk memeriksa apakah breathers ada di dekatnya. Claire cemas asapnya terlihat, tapi Ray meyakinkan bahwa pintu masuk tersembunyi dan asap akan hilang. Namun Claire khawatir abu dari kayu terbakar bisa membocorkan lokasi mereka. Dan Ray akhirnya menyadari itu benar. Tak punya pilihan, Ray dan Claire memutuskan naik ke permukaan untuk membersihkan jejak. Mereka menyuruh Zoe tetap di dalam dan tidak keluar apapun yang terjadi. Namun Zoe yang penasaran melihat melalui periskop dan melihat sosok di hutan. Saat teriakan Zoe memperingatkan orang tuanya, ternyata monster itu hanya rusa. Tapi kehadiran rusa yang ketakutan menandakan ada bahaya mendekat. Keluarga itu buru-buru kembali ke bunker dan mengunci diri. Tak lama kemudian, suara breather terdengar di atas mereka. Monster itu mungkin mencium asap atau melihat mereka tadi. Zoe panik dan menangis, membuat Claire khawatir suara itu akan memancing monster. Claire berusaha menenangkannya, namun gagal. Ray mencoba membantu Zoe membayangkan tempat aman lewat permainan khayalan mereka. Itu membantu sesaat, hingga monster kembali dan mendekati Palka. Situasi memburuk saat mereka melihat tali boneka Zoe tersangkut pada pipa, dan tiba-tiba boneka itu berbicara. Dalam kepanikan, Claire membungkam Zoe, sementara Ray merobek boneka dan menghancurkan perangkat suaranya. Zoe menangis, tapi segera perhatian mereka teralihkan. Monster telah menemukan Palka dan mencoba membukanya. Keluarga itu ngeri melihat makhluk itu menarik rantai sekuat tenaga. Saat satu persatu rantai mulai lepas dari beton, mereka putus asa mencari cara untuk memperkuat penguncian pintu masuk agar tidak terbuka dan membiarkan monster masuk. Zoe mengalami ketakutan terburuknya saat Claire berjuang sekuat tenaga melawan monster yang mencoba masuk. Sementara itu, Ray mengambil pipa logam dari alat penyedot air untuk mengganjal Palka. Ketika Zoe menjerit melihat makhluk itu, Ray memukulnya dengan pipa, lalu segera menutup Palka. Mereka sempat merasa lega, namun guncangan pada dinding menandakan lebih banyak breathers datang. Ray mengingat saat mereka dulu mencoba meninggalkan kota, tetapi ditahan militer karena karantina. Tanah saat itu juga mulai bergetar, namun mereka belum tahu bahwa itu adalah awal dari bencana besar. Monster akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam bunker. Dalam keputusasaan, keluarga itu bertarung dengan sisa tenaga mereka. Claire membakar tirai dan memblokir lorong dengan rak logam. Sementara Zoe mengusulkan pelarian melalui poros ventilasi. Claire membantu Zoe naik lebih dulu. Ray menyusul, tapi tubuhnya terlalu besar. Dalam keputusan nekat, ia mematahkan bahunya agar muat, namun tetap tertangkap dan diseret kembali ke bunker oleh monster. Claire dan Zoe yang selamat melarikan diri hingga ke batas kota. Di sana mereka ditemukan oleh helikopter yang menjatuhkan jaring logam. Mereka terperangkap dan dikelilingi oleh orang-orang berbaju hazmat. Ternyata, mereka adalah tentara, bukan monster, yang ditugaskan untuk membasmi yang terinfeksi. Sebelum mereka ditembak, komandan memerintahkan tes darah untuk memeriksa apakah mereka terinfeksi. Kilas balik mengungkapkan bahwa guncangan besar bukan gempa, melainkan jet-jet militer yang membombardir kota, menghancurkan semuanya. Pemerintah memilih menghancurkan seluruh kota daripada membiarkan virus menyebar. Orang-orang yang melihat jet mendekat hanya punya semenit untuk mencari perlindungan dan bertahan hidup. Claire mengingat sekolah dasar yang memiliki tempat perlindungan bom, dan mereka berhasil bersembunyi di sana tepat sebelum ledakan besar. Tempat itu tampak aman, tetapi Claire segera menyadari ada yang salah. Saat terluka, darahnya berubah menjadi hitam, tanda infeksi udara. Artinya mereka semua telah terinfeksi. Di masa kini, tentara bersiap mengeksekusi Claire dan Zoe karena infeksi mereka. Namun Ray muncul, masih hidup, dan menyerang para tentara. Infeksi telah mengubah mereka menjadi makhluk kuat yang tampak manusiawi hingga mereka marah. Ray kehilangan kendali dan membantai para tentara di dalam bunker. Ray rela mengorbankan dirinya untuk melindungi keluarganya, meski akhirnya tertembak. Claire yang melihatnya berubah menjadi liar, menghancurkan jaring, lalu menyembunyikan Zoe di dalam mobil. Ketika tentara terakhir hendak mengeksekusi Claire, Zoe berubah menjadi monster dan membunuhnya untuk menyelamatkan ibunya. Setelah itu, mereka kembali ke bentuk manusia dan mengucapkan selamat tinggal pada Ray yang sekarat. Dengan helikopter masih berpatroli, mereka bersembunyi hingga badai reda.
Keesokan paginya, suara langkah kaki membuat Zoe panik. Namun ternyata itu Joey, tetangga mereka yang menemukan jaket Zoe dan membawanya ke komunitas bawah tanah. Di sana, banyak penyintas Kingsville yang juga terinfeksi namun masih hidup. Claire dan Zoe pun bergabung, menyadari bahwa harapan belum hilang dan hidup masih bisa berlanjut meski harus terus bersembunyi dari militer. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.